Yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong? Hehehe. Ya, masih belum ada efeknya ya. Masih belum bisa editing dan masih isolasi mandiri guys. Tapi kita sambil santuy aja, sambil gua makan malam. Gue cuma mau cerita-cerita aja sedikit. Makan malam gua guys. Susu dan juga pisang goreng. Buat kalian yang beberapa yang nanya, kok sekarang kurusan ya daripada yang dulu. Sekarang tiap malam gue nggak makan nasi guys. Tiap malam gue hanya minum susu sambil kadang-kadang pakai roti, kadang-kadang pakai biskuit gitu. Jadi sebenarnya mau kurus tuh gampang. Tinggal kurangin nasi di malam hari ya. Oke guys. Jadi di konten kali ini ya sambil gue seruput dulu sedikit, masih anget-anget. Jadi ini susunya guys, gue tiap malam itu minumnya susu campur dengan madu dan campur juga dengan jahe, jadi enak. Sendoknya singkirkan dulu, menusuk mata nanti. hmm hmm nice 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 nice. Oke, udah. Oke guys, jadi di kebetulan setelah kemarin gue meliris video konten gue yang kemarin yang gue tentang isolasi lagi, ternyata ada juga yang berkomen di kolom komentar. Jika kalian lihat ya, mumpung lagi isolasi nih kok bahas aja mengenai VTube lagi katanya. Apalagi sekarang lagi hot-hotnya katanya VTube-nya. Aduh guys, apa yang mau dibahas gitu ya? Hotnya apa, orang 8 bulan tutup gitu, apa hotnya kan? Malah nggak buka-buka, apa yang mau dibahas gitu. Lagi pula gue juga sudah nggak pernah ngomongin lagi dari dulu. Bahkan kemarin tuh ada salah satu subscriber gua yang DM gua dan bilang, "Kok, udah lihat belum itu channel terbarunya MFBS? Ada Wilbert tuh akhirnya keluarin video lagi," katanya gitu. Loh, buset, gue bilang gue udah lama banget nggak nyentuh yang namanya channel MFBS gitu. Dan akhirnya tapi gue lihat juga sih. Dan dia nanya komentar, Koko gimana mengenai VTube ke depan. Semua yang nanya, semua yang DM gue nanya mengenai VTube, gue bilang selalu no comment, cause I'm not in VTube anymore gitu ya. Gue nggak di VTube lagi, gue udah nggak ada aplikasinya dan gue nggak ngikutin lagi gitu ya. Paling jujur aja sih, beberapa videonya Pak Chandra sih masih gue tontonin gitu, masih gue tontonin. Dan kebetulan mau gue bahas juga nanti salah satu videonya yang paling baru. Bukan video dia sih, maksudnya tema yang lagi diangkat lagi yang paling baru ya. Tapi kalau mengenai VTube, sekali lagi guys, untuk kalian yang merasa kecewa dengan Koko Dugong tidak membahas VTube lagi, gue mohon maaf gitu guys ya. Tapi memang memang gue kalau udah tutup buku, gue tidak akan membuka lagi gitu. Kalau buku itu udah gue tulis, nah, ntar guys, ntar gue kontak lu balik ya, gue lagi bikin konten. Nggak bisa di itu lagi, kagak bisa diedit soalnya. Jadi mau nggak mau ya kalian dengerin lah kalau ada telepon tadi. Oke guys, balik lagi tadi. Sampai mana kita? Oh ya, itu mengenai VTube, beberapa orang masih bertanya sama gue seperti itu. Aduh, gue bilang gue udah nggak ini. Gue udah kok tutup buku guys. Cukup kalian tahu ya, Koko Dugong kalau sudah menulis buku, menulis cerita kehidupan, gue mengasumsikan gini, kehidupan gue itu seperti gue menulis suatu buku ya. Jadi misalkan gue join ke suatu pekerjaan ya, gue waktu SD sekolah, SMP, SMA itu gue menulis buku itu guys. Jadi waktu SD itu gue menulis buku tentang pengalaman hidup gue. Menurut gue hidup itu seperti itu. Jadi pada saat SD sudah selesai, yaitu ditutup bukunya, di end, sudah tamat, taruh, dan itu tidak bisa ditulis lagi gitu. Tetapi suatu waktu pada saat kalian mau membacanya, mengingat kembali, oh waktu kenangan masih SD gitu ya, jadi memori, ya itu bisa karena itu kan sifatnya buku gitu. Tetapi lu nggak bisa tulis lagi karena itu udah tamat gitu. Hidup gue asumsikan seperti itu. Pekerjaan gue juga seperti itu. Sudah lulus pekerjaan, kisah cinta pun juga seperti itu.
gue kalau ketemu cewek guys, ini buat kalian tahu aja. Jadi gue kalau ketemu cewek dan gue menulis lembaran buku itu tentang bagaimana kisah kita bersama gitu. Terus kalau suatu hari selesai, bubar dan udahan, di end, tamat, dan gue tidak akan pernah untuk bisa balik lagi. Itu prinsipnya. Nggak akan pernah bisa untuk balik lagi. Mungkin untuk berteman lagi, oke lah kalau untuk berteman ya. Tetapi untuk balik lagi, menulis lagi mengenai kisah cinta kita bersama, no way. Karena buat gue, kalau gue udah tulis the end is the end. Itu juga yang terjadi dengan VTube. VTube itu gue sudah menulis buku kehidupan perjalanan gue di VTube, sudah di end, dan gue sudah paraf, itu sudah selesai. Jadi itu gue tutup rapat-rapat dan gue taruh pada tempatnya. Gitu guys ya. Jadi sorry aja buat kalian yang kecewa gitu. Ya gue minta maaf lah, gue tidak akan membahas VTube lagi ke depannya gitu ya. Tapi gue cukup apa ya, banyak banyak mendapatkan pengalaman baik positif ataupun negatif dari VTube gitu. Jadi ya gue cukup berterima kasih. Walaupun eh, walaupun misalkan kejadian negatif gitu ya, tetap buat gue itu adalah pengalaman yang positif, karena itu namanya pelajaran hidup guys. Tidak ada pelajaran hidup yang buat gue sih tidak ada pelajaran hidup yang negatif guys. Misalkan gue investasi dan gue bangkrut gitu, kan memang sakit ya, memang itu sesuatu kisah yang buruk gitu. Tetapi buat gue itu adalah pengalaman yang positif buat kita belajar, termasuk di investasi gue yang sebelumnya. Sebelum dari VTube dan VTube gue nggak ada investasi, gue main gratisan. Investasi apa ya, pokoknya sepanjang gue berinvestasi gue banyak rugi guys gitu, banyak rugi ya, lumayan lah, beratus juta juga gue uang hilang di investasi. Dan semuanya itu buat gue adalah pengalaman yang positif, karena dimana dari kejadian itu kita bisa belajar dan kita tidak akan mengulanginya lagi gitu. Memang banyak yang mengatakan pelajaran itu mahal gitu harganya, ya kan, ya itu dia. Oke, apa tema yang dibahas belakangan ini oleh Om Chandra Teja yang mau gue bahas? Kebetulan sama sih, karena banyak temen-temen gue yang ikut juga di yang namanya Santon Capital, dan juga yang terbaru adalah Mark AI, robot trading cryptocurrency ataupun apa itu, trading gold dan lain-lain ya. Gue pribadi guys ya, gini. Gue tidak mengetahui mengenai Santon Capital. Gue baru tahu itu setelah heboh tutup, dan itu ternyata di grup teman-teman gua, teman-teman kita sering ngumpul, ternyata di grup heboh tuh, wah Santon Capital tutup dan lain-lain gitu. Baru gua cari apa ya Santon Capital tuh apa, oh gitu. Kebetulan gue sih kagak ikut gitu. Dan yang terbaru lagi Mark AI, kebetulan dibahas juga yang di video terbarunya Om Chandra Teja gitu. Tapi ya gue bukan mau membahas mengenai video dia, tapi gue mau membahas mengenai Santon Capital dan Mark AI ini. Gue tidak akan membahas secara detail karena gue tidak mengetahui lebih dalam. Yang jelas buat gue, robot trading investasi. Oke, gini. Ada satu alasan kenapa banyak sekali DM di gue, DM di Instagram yang menanyakan, kok investasi dengan robot trading ini bagus gak? Investasi dengan robot trading ini bagus gak? Itu banyak guys. Banyak yang tanya seperti itu. Udah kayak gue pakar investasi aja, padahal gue cuma manusia dugong kintil, ya nggak? Itu buat gue pribadi ya, ini pendapat gue pribadi. For me, kalau gue berinvestasi, gue tidak akan menggunakan robot trading guys. Boleh gue dikatakan kuno, tidak modern ataupun gimana gitu, tapi buat gue adalah, gue kalau berinvestasi itu gue mau kontrol semua investasi gue tanpa campur tangan orang lain gitu. Jadi itu buat gue. Kalau kalian mau menggunakan robot trading, silahkan. Memang banyak penawaran robot trading yang menjanjikan kan. Dan salah satu alasannya adalah kenapa katanya kita menggunakan robot trading. Dan paling umum yang gue pernah denger di beberapa yang menawarkan gue robot trading adalah, kalau manusia investasi itu ngambil keputusannya pakai emosi katanya.
Sedangkan kalau robot tidak pakai emosi, sehingga waktunya rugi dia bisa tutup, waktunya untung pun dia nggak berlebihan gitu. Iya, masuk di akal mungkin gitu, tapi for me, hanya untuk gue sendiri ya, untuk pribadi gue sendiri, gue tidak akan mempercayakan investasi gue ke siapapun termasuk ke robot. Semua investasi yang gue buat itu adalah bener-bener hasil tangan, hasil gue belajar, hasil gue mengamati sendiri tanpa ada campur tangan orang lain ataupun robot gitu. Buat gue seperti itu guys. Mungkin gue terlalu kuno atau nggak modern, ya oke lah. Silahkan kalian komen gitu ya. It's okay for me. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa gitu kan. Dari dulu gue demen semua masukan-masukan gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau untuk gue pribadi, pada saat kita mau investasi itu kita harus belajar memperdalami apa yang harus kita invest. Kebetulan sekarang nih gue lagi ada invest di cryptocurrency kan. Jadi ada sekitar 9.000 koin, hampir 10.000 koin kripto yang ada di seluruh dunia gitu. Nah, saat gue mau memilih untuk investasi di salah satu koin kripto itu, gue harus mempelajari dan gue harus memilih. Gue nggak mungkin investasi di 9.000 koin kripto kan, nggak mungkin gitu, tapi gue pilih kan yang mana gitu. Akhirnya gue pilih-pilih gitu, dan gue pelajari secara detail uh, fungsi dari setiap koin kripto ini, terus bagaimana project mereka ke depannya. Nah itulah gitu. Dan biasanya yang paling update itu beritanya melalui Twitter. Makanya ikuti Twitter dari setiap investasi yang kalian invest gitu ya. Jadi misalkan kalian investasi di saham BCA, ikutin Twitternya Bank BCA, karena suatu waktu ada kebijakan atau ada berita biasanya keluar langsung cepet gitu ya. Nah itulah, kalau memakai robot buat gue pribadi adalah kembali lagi ini hanya pendapat gue pribadi. Ya lu jadi nggak melakukan research, tidak melakukan apa ya, research terhadap aset lu mempercayakan aja gitu ke robot itu, dan udah ibaratnya banyak yang menawarkan kan bilang pakai robot tuh enak, jadi biar robotnya memutuskan, kalian santai aja. Tetapi akhirnya lu nggak meresearch aset lu tuh apa yang dibeli, itu project kedepannya apa, lu cari, terus tiba-tiba ada berita yang mempengaruhi, contohnya seperti harga emas kan banyak yang mempengaruhi keputusan dari federal bank gitu. Entar tiba-tiba China presiden yang berbicara seperti apa, itu semua mempengaruhi guys, dan itu harus lu tahu. Selain uh, selain itu juga merupakan pembelajaran buat kalian. Jadi kalian bisa tahu nih, oh kalau misalkan suatu hari uh, itu menaikkan suku bunga, itu berpengaruhnya apa ke investasi kalian gitu. Nah itu kalian bisa belajar gitu jadinya. Kalau kalian mempercayakan itu ke robot, kalian nggak belajar apa-apa. Ada yang bilang gini, ada temen gue yang pakai robot, dia ngomong, gue belajar, gue perhatiin tuh investasi gue tiap hari, robot gue ngapain. Ya lu pelajarin robotnya, bukan pelajarin investasinya. Lu mempelajari robotnya, bukan mempelajari tentang kenapa ini naik, kenapa ini turun, pengaruhnya apa, berita di Amerika, berita di dunia, berita di China, berita di Indonesia, itu pengaruhnya apa. Lu nggak perlu mempelajari itu. Lu mempelajari robot gue nih gimana ya, dia memutuskan apa. Jadi, tapi kembali lagi gitu buat kalian ya, kalau buat gue pribadi adalah gue tidak akan menggunakan yang namanya robot trading. Apalagi kasus yang Sunton Capital dan juga Mark AI itu, yang Sunton lah yang paling parah, kantornya pun udah menggunakan robot trading. Itu pun di luar negeri kantornya, di sini tidak ada kantornya, ya gimana gitu kan. Terus kalian percaya lagi dengan investasi yang bilangnya ntar per bulan bisa menghasilkan sekian persen gitu. Ya memang ada guys, gue nggak pungkiri ya. Kalian lihat beberapa hari yang lalu koin kripto New Cypher aja naik 600% dalam sehari. Dan gue pernah save BTC gue, koin kripto gue save BTC itu gue beli $20 dalam sekitar 1 bulan lebih lah. Itu langsung jadi $2.000, bayangin aja. Itu bisa, tetapi lu melakukan research ya, lu melakukan research dan lu melakukan
penelitian dan lu melihat projectnya apakah betul, apakah nyata, dan apakah ini bukan gorengan dan lain-lain. Nah itulah yang penting gitu loh. Bukan kalian menaruh aja dan terus mempercayakan. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar pilih-pilih investasi lah. Itu pesan gua untuk kali ini dengan kasus Sunton Capital dan Mark AI ini. Kalian harus pintar-pintar ya investasi yang memang menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda, bukan yang nggak ada. Gua ngalamin sendiri itu ada gitu ya, khususnya di cryptocurrency yang lagi gencar sekarang, yang lagi gue ikutin itu sehari bisa naik tinggi, kadang-kadang bisa turun tinggi gitu ya. Itu ada dan itu nyata gitu. Tetapi yang penting adalah kalian pelajari lebih dalam mengenai perusahaannya, mengenai robot tradingnya. Itulah yang kalian harus was-was gitu ya. Apalagi dengan kejadian-kejadian seperti ini, belakangan seperti ini yang banyak dan marak seperti ini. Ya gue tahu sih semua orang pengen duit cepet, tapi bukan gitu caranya. Harus sabar dan harus disiplin dalam investasi. Kalau kata salah satu channel di YouTube yang gue ikutin yang bahas mengenai kripto, Om Rio Gunawan, kalian boleh ikut juga, itu bagus bahas mengenai kripto. Rio Gunawan ya, kalian search kontennya. Itu sadis katanya. Yang sadis lah yang menang. Sadis itu apa? Yang sabar dan disiplin dalam melakukan investasi, itu adalah yang menang. Oke guys, jadi sekian aja video gue. Lumayan loh, 16 menit video gini doang. Jadi gue akhirin aja. Ya baik lagi, karena gue tadi lagi gabut, gak ada kerjaan, akhirnya gue bikin video ini. Tadinya kan gue pikir gue bakal bikin video setelah gue isoman, tetapi ternyata gue gabut dan gak ada kerjaan. Akhirnya kerjaan gue hanyalah bikin video dan gue bikin TikTok aja kerjanya sambil main Mobile Legend. Itu aja kerjaan gue lagi isolasi ini. Aduh, ya udahlah guys. Jadi sekian aja ngoceh-ngoceh gue hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, dan juga kalian komen jika ada komen apa aja yang kalian mau komen. Silahkan. Kita akan jumpa lagi di kesempatan di konten-konten Koko Dugong yang berikutnya. See you guys. Bye-bye. Ciao.